Kurikulum nasional adalah kurikulum yang dirancang oleh pemerintah dan digunakan oleh sekolah-sekolah untuk sistem pendidikan nasional. Pengertian kurikulum menurut definisi KJF adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kurikulum menurut definisi Goodwin-Carter adalah kumpulan kursus ataupun urutan pembelajaran yang sistematik. Kurikulum menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Fungsi kurikulum bagi peserta didik ialah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Sedangkan bagi pendidik ataupun guru, fungsi kurikulum akan sangat berguna untuk dalam penerapan cara mengajar nantinya. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Pentingnya kurikulum di pendidikan sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena kurikulum berisi tentang rumusan tujuan yang harus dicapai, isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa, metode untuk mempelajarinya, serta bagaimana cara untuk mengetahui pencapaiannya. Kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu, pada kegiatan belajar menggunakan pendekatan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, tidak banyak berbeda dengan kurikulum 2004, mulai dari tinjauan dari segi isi, proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa, hingga teknis evaluasi. Perbedaan dengan kurikulum 2004 tertera pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 2013 merupakan pengganti dari kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan beberapa materi lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Pada kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kurikulum Merdeka diluncurkan oleh Mendikbudristek pada Februari 2022, lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka akan melalui 3 tahapan implementasi, yang yaitu tahapan mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, lalu terakhir mandiri berbagi. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada 2024. Ketika itu, kurikulum Merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan di daerah. Perbedaan kurikulum. Pertama, kurikulum 2004 atau KBK adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kedua, KTSP tertera pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Kurikulum yang keempat, kurikulum Merdeka, berfokus pada materi yang esensial pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri memiliki nilai-nilai. Berikut terdapat tabel yang menjelaskan perbedaan kurikulum di Indonesia. Silakan dipahami ya teman-teman. Keunggulan Unrika ialah mengutamakan pendidikan akhlak dan karakter berdasarkan nilai-nilai norma. Unrika juga mendukung kegiatan positif seperti kegiatan organisasi kampus atau kegiatan lainnya. Unrika terdapat berbagai jurusan prodi dan tentunya sudah terakreditasi baik. Selain itu, kelas di Unrika cocok untuk mahasiswa yang bekerja.